Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Ringgi Arianto. So, video kali ini akan sedikit berbeda ya guys ya. Dengan video-video sebelumnya yang biasanya ngeprank, mukbang ataupun explore. Sekarang akan sedikit berbeda dari konten sebelumnya. Kita akan podcast bersama Bapak Layung. Bapak Layung, ada sedikit nih. Siap Kang Geo. Mau bertanya-tanya tentang Bapak Layung dari zaman dulu sampai sekarang, Bapak Layung. Iya, siap Kang Geo. Gak apa-apa Pak Layung? Boleh Kang Geo. Oke, jadi gini pertanyaan pertama guys nih. Bapak Layung, nama asli Bapak Layung siapa Pak? Sebetulnya nama asli itu sudah banget Kang Geo. Namanya Asep Priyadi sebetulnya. Oh, Asep Priyadi. Asep Priyadi. Oh, singkatannya iya. Ari gitu kan. Ari disingkat Ari Asep Priyadi. Asep Priyadi. Nah, Bapak Layung, Iya. kenapa bisa disebutkan namanya Layung? Iya. Ceritanya kenapa nih? Jadi gini Kang Geo, sebetulnya kan orang-orang tuh mengenal tuh bukan nama asli ya. Kang Asep gitu ya. Oh, Kang Asep Ya, jadi lebih cenderung ke nama panggilannya itu. Oh, Layung. iya, Layung. Gitu ya. Sebetulnya kan untuk berbicara tentang apa? Kenapa saya dipanggil Layung gitu ya. Meskipun gak semua orang kenal saya gitu ya, Kang Geo ya. Mungkin sebetulnya nama Layung itu adalah nama panggilan Bapak. Oh, Layung itu nama panggilan Bapak. Dulunya namanya Bapak. Terus? Gitu. Jadi karena zaman dulu itu zaman SD suka ledek-ledekan Orang tua gitu kan, sangka teman-teman SD itu Iya. Layung tuh nama bapak saya gitu. Iya. Padahal Layung tuh nama panggilan gitu kan ya. Wah, si Layung gitu ya. Udah Jadi booming zaman aja namanya. dari zaman SD udah viral Layung gitu kan ya, udah melekat Oh, mungkin berarti ya. dari waktu kecil itu. Waktu kecil dari 3 waktu SD itu. Dari kelas 3 SD. 3 SD. Oh, ternyata dari kecil udah disebut Layung. Guys. Layung, Dari SD langsung ke SMP, ketemu teman-teman SD. Iya. SD, Layung sekolah di dia bareng. Jadi sekolah itu, SMP itu, ya nama panggilannya ya jadi Layung lagi. Oh, jadi pokoknya jadi kesebut Layung aja. Layung lagi gitu kan, Layung lagi. Di situ lompatlah ke SMK ya. Ke SMK ketemu lagi sama teman SMP. Waktu dulu tuh ketemu lagi. Padahal saya kenalan tuh ke teman-teman panggilannya yang lain lah gitu ya. Bukan Layung. Bukan Layung, pengennya James gitu ya, biar keren gitu ya. James Bond. Iya, James gitu ya, karena saya suka James Bond gitu ya. James Bond gitu ya. Ketemu lagi dengan teman-teman di SMK itu. Weh, Yung, dia sekolah di DOG. Ya jadilah viral Layung gitu. Jadi pokoknya lekat sama namanya Layung. Layung gitu, nama panggilan kah gitu. Jadi guys, ceritanya seperti itu. Iya. Kenapa Bapak Layung disebut Layung seperti itu, Iya. guys. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih guys nih. Bapak Layung, waktu dulu kan, waktu sebelum saya mungkin ya, saya suka musik metal. Kita cerita ke dunia dulu nih, dunia musik metal Pak Layung. Iya. Pak Layung pasti udah pengalamannya lebih dalam dari saya ya. Sebelum saya terjun ke dunia musik, Bapak Layung sudah terjun duluan. Iya. Bapak Layung nih, dari tahun berapa Bapak Layung sampai terjun ke dunia musik? Ke dunia musik metal terutamanya? Iya, sebetulnya kalau suka musik dunia metal itu dari zaman SMP ya. Oh, dari SMP? Dari SMP itu Tahun berapa? sekitar tahun 2001, 2022 Kang Gil dari SMP. Cuman dulu hanya sebatas penikmat gitu ya. Penikmat musik gitu ya. Karena dulu kan saya condongnya itu suka musik metalnya itu dari band-band lokal Bandung kan. Seperti band apa? Iya, seperti salah satunya Jasan, Forgotten, Disinfected band gitu ya. Jadwal Jihad juga. Iya, Jihad juga Cimahi kan. Dia Cimahi Jihad. Terus saya dari Jeruji kan, band-band legend, Tartar Junior kan. Jadi itu band-band favorit waktu zaman
itu Dulu. kan zaman dulu ya, sampai sekarang juga Dulu. masih suka, sekarang Suka juga ya. masih suka. Karena itu yang namanya hobi itu nggak bisa dihilangkan. Dihilangkan, Iya, betul, Kang Gil. Iya, meskipun kita udah tua, kita udah berumur, tapi tetap aja kita kalau suka satu hobi ya suka aja. Betul, Kang Gil. Sampai kapanpun kita suka, meskipun itu hobi Iya. udah bertahun-tahun lamanya udah tua. Kalau yang namanya kita hobi ya suka aja palingnya. Iya, betul. Berarti dari tahun segitu ya guys, Iya. Palayung terjun ke dunia musik metal sampai sekarang kan seperti, jadi ada perbedaan loh dari dulu tuh kurus gondrong. Iya, ini Waktu seperti itu muda. ya. Iya, Sekarang kalian bisa melihat lah Iya. seperti apa, badan jadi keker ya, Iya. rambut jadi pendek, Iya. udah jadi ke bapak-bapak. Iya. Jadi kalau bahasa ini mah kayak gini, gojali golongan jalan milin tuh gitu. Nah, jadi guys gini, Iya. pertanyaan selanjutnya lagi nih buat Bapak Layung. Bapak Layung, nih saya bertanya lagi nih. Siap, panggil. Bapak Layung, saya pernah mendengar nih, Iya. bukan pernah mendengar ya, udah booming nih. Kalau di Bandung Barat ya udah booming nih. Iya. Bapak Layung memasuki organisasi apa aja sih Bapak? Ya, jadi pertama saya gabung organisasi ya, itu tahun 2012. Saya masuk organisasi itu di Paguyuban Sundawani Wirabuana. Paguyuban Sundawani Wirabuana. Di bidang seni dan budaya. Ya. Kalau komunitas, saya gabung ada juga. komunitas juga Ada nih? juga, gabung ada. juga dengan beberapa komunitas. Wah keren, hebat. Komunitas. Ya khususnya Bandung. Ya. Karena Bandung Bandung itu, ya siap, Tangguh. Sambil santai aja kita ngobrol. Siap. Jadi Bandung itu kan kotanya kreatif ya, Ya, Kang pasti Gil. itu kalau Bandung Kota itu. kreatif dari mulai musik, dari Makanan. film dan lain-lain, makanan dan lain-lain. Untuk komunitas, saya tuh pertama gabung komunitas ya. Kalau organisasi di Paguyuban Sundawani Wirabuana, khususnya di Bandung Barat. Pertama organisasi adalah komunitas Vibrant Nusantara. Vibrant Nusantara. Vibrant Nusantara. Jadi Itu komunitas apa itu? Komunitas Cangklong. Cangklong. Jadi Cangklong itu apa cangklong tuh? Cangklong tuh sebatas alat kayu yang dibuat dari kayu briar. Kayak karinding itu apa itu? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Padudan lah kalau bahasa Sundanya itu padudan ya. Padudan, guys. Jadi saya nggak bawa contohnya ya. Jadi semacam komunitas cangklong, dimasukin tembakau khusus, dari bakar. Jadi pegangnya gini gitu. Kayak zaman-zaman dulu kan. Ya, zaman-zaman dulu, zaman kolonial. Ya kayak gitu buat rokok itu kan ya? Iya, padudan gitu, padudan. Iya. Oh, namanya tuh padudan. Padudan, ya cangklong lah. Oh, iya. Kalau bahasa istilahnya cangklong, bahasa itunya. Terus satu pertama kuliah itu Vibrant Nusantara. Paling cut dulu nih, Ya. sebelum kita berkelanjutan, Ya. alangkah baiknya kita ngambil dulu paling. Ini siap. ada salah satu cemilan dari guys ya. Iya. Ini ada salah satu cemilan AG. Ya. AG snack itu paling favorit yang sekarang lagi viral ya guys ya. Buat kalian yang ingin cemilan ini kayak basreng, terus tuh banyak lah makaroni dan lumpia dan lain-lain, masih banyak, rasanya pun masih ada. Ya. Buat kalian yang lagi mageran, malas kemana-mana, kalian bisa langsung ke sini, langsung tag aja Instagramnya, ataupun kalian mau pesan lewat WhatsApp, nanti saya sematkan di sini ya. Iya. Nanti saya sematkan di sini. Iya. Kalau yuk cobain dulu Pak Yarul. Oke. Saya pengen tahu nih nilai dari 1 sampai 10 gimana. Siap, Panggil. Oke. Nih. Kita coba dulu guys ya. Ya. Ini saya nggak, jujur ya, ini saya nggak bohong. Kalau saya nggak enak, saya pasti bilang nggak enak. Kalau enak, pasti saya bilang enak. Iya. Cobain Pak Layung. Siap, izin Kang Gil Jujur. ya. Ya, sebelum kita melanjutkan, alangkah baik kita cemil dulu. Siap. Dari AG Snack guys. Ya. Jujur nih. Manis ada, gurih pasti, Iya. pedas ada. Tapi kita juga kalau pesan, gimana pesanan kita ya, Betul. selera kita mau apa-apa tuh. Jadi buat kalian nanti langsung aja serbu ke Instagramnya ataupun sosial medianya nanti saya sematkan di sini ya guys ya. Ini juara buat kalian yang cemil kalau mau lagi nongkrong, kalau mau lagi kemana, lagi mageran di rumah atau di kosan, lagi scroll apapun itu, kalian temani cemilannya ini AG guys ya. Ya. Buat yang pokoknya nggak akan ragu nih, harga murah, terjangkau, kualitas.
Tong ditanya. Juara, apa pokoknya juara. Enak bisa nih guys. Iya, kemasan juga udah oke gitu. Oke guys. Lanjut lagi Pak Layung. Siap. Kita lanjut. Ya. Lanjut yang tadi, pertanyaan tadi. Iya. Jawabannya. Ya untuk berbicara lagi tadi komunitas cangklong itu kita kan pusatnya tuh di Kota Bandung Kang Gio. Oh, Bandung. Bandung. Tapi kita punya cabang di beberapa negara. Oh, sampai negara. Sampai negara luar juga nginuk ke kita. Oh, Nginuk ke kita. Bahkan paling besar di dunia itu komunitas cangklong itu di kita di Bandung. oh, pusatnya. Iya. Baik. Jadi cabang-cabang ada udah beberapa negara itu udah gabung ke Pembrand Nusantara. Oh, ngeri juga ya. Seperti itu. Oh, berarti Hebatnya komunitas di Bandung seperti itu, Kang Gio. ngeri juga. Berarti kalau organisasi Sunawani Wirabuana, Ya. kalau komunitas yang tadi Pembrand barusan. Nusantara. Ada Lanjut, ada lagi. Oh, ada Kang Gio. lagi? Ada lagi, Kang Gio. Wajir, Karena saya suka bersilaturahim ya. Lanjut lagi ada di komunitas Bandung Red Wing Enthusiast. Bandung Red Wing Enthusiast. Entusias. Iya, Bandung Red Wing Enthusiast itu berdiri tahun 2020, Kang Gio. Oh, baru-baru berarti ya. Iya, jadi Bandung Red Wing Enthusiast adalah kumpulan komunitas yang pecinta sepatu Red Wing. Seperti apa tuh sepatu Red Wing seperti apa? Jadi sepatu boot, Sepatu boot. Ya, boot. Dia tuh made in USA, Amerika. Ya. Karena sepatu Red Wing ini mungkin di kalangan-kalangan biker, komunitas dan lain-lain juga emang udah punya nama ya. Mungkin Ya. udah mendunia gitu ya. Oh, Masya Allah. Udah mendunia. Kebetulan Bandung Red Wing Enthusiast ini sama salah satu komunitas sepatu Red Wing khususnya ya. Oh, Khusus Red Wing ya. sepatu, ya. Paling besar di dunia. Bahkan udah diakui oleh beberapa berbagai khususnya dari Asia Tenggara gitu kan udah mengakui, beberapa negara juga udah mengakui bahwa Bandung Red Wing Enthusiast ini sudah komunitas terbesar di dunia. Masya Allah. Bukan Indonesia lagi tapi dunia karena udah diakui ya. Guys, Mendunia, ini gitu. mendunia nih. Dunia gitu. Ada lagi komunitasnya. Ada lagi Kang Ada Gio. lagi baru edan Iya, rumah ada lagi Bapak Kang Layu. Gio. Seorang Bapak Layu. Iya. Ada lah. Komunitas organisasi meluas mancanegara, guys. Iya. Iya. Apalagi Pak Layung? Ada lagi komunitas yaitu SAT 912. SAT 912. SAT mungkin. Ya, SAT 912. 912. Oke. Itu Gimana itu ceritanya? kepanjangannya adalah Satuan Kumpul Jam 9, Gubar Jam 12 gitu. Itu komunitasnya komunitas Army. Oh, Army yang seperti saya pakai ini. Oh, Kang seperti Gio. ini. Iya. Oh. Army. Jadi saat ini adalah komunitas pecinta Army, militeri lah khususnya, militer. barang-barang fintech gitu ya. Iya. Kenapa berbicara SAT 912 gitu ya? Karena di sini juga saya gabung di SAT 912. Jadi kumpulnya tuh hari Sabtu atau hari Minggu, kumpul di Taman Cibenying Cilaki. Oh, di Bandung. Iya, di Bandung Cilaki. Iya. Jadi kumpul jam 9 dengan teman-teman pecinta militeri Army ya, khususnya dari luar era Perang Dunia ke-1 dan kedua gitu ya. Jadi ngumpul jam 9, bubar jam 12 gitu. Tapi di situ juga kita terus-terusan komunikasi karena komunikasi kan seringnya kumpul kan silaturahim nongkrong di suatu tempat silaturahim. Yang penting berbau-bau hal positif ya. Hal-hal positif seperti Iya, itulah. Ada lagi Bapak Layung? Ada lagi itu di yang baru terbentuk ya mungkin karena posisinya orang-orang lama yaitu BUB. BUB namanya itu Barudak Ulin Bandung. Jadi Barudak Ulin Bandung ini adalah Kang Gio salah satu wadah wadah silaturahim juga. Ya, pasti. Dari berbagai komunitas, dari komunitas topi, komunitas sepatu, komunitas batu aki, komunitas beberapa komunitas yang sudah gabung ke
BUB itu Oh, Badak Ulin Bandung. Badak Ulin Kebetulan Bandung. para pengurusnya ya para sebagai juga lah gitu kan Kang Giu. Istilah nama-nama relasi pertemanan Iya, lah, silaturahmi pasti jangan terputus Iya. ya. Ada lagi? Ada lagi Anjir, komunitas gitu banyak ya. pisan barudak Komunitas yang yang indikasinya itu kita mencari saudara, Ya iyalah, bukan mencari musuh. musuh Lawan, gitu. Kita bukan mencari teman, tapi kita mencari saudara, mencari sahabat, yaitu di Lendeng and the Gang. Oh, Lendeng and the Gang. Lendeng and the guys. Gang. Kalian pasti tahu Lendeng and the Gang itu Iya, apa? Kalian Lendeng and the pasti Gang. tahu. Kebetulan saya gabung di chapter Barat. Oh, chapter Barat. Chapter Barat. Ya, bawah sebagai saya sebagai anggota biasa aja. anggota biasa aja. Biasa aja. Sebagai anggota biasa aja di bawah pimpinan Ketua Monte lah kalau di chapter Barat ya. Iya. Iya, komunitas seperti kalau bicara komunitas seperti itu. Keren guys. Iya. Nah, Bapak Layu dengar-dengar nih ya. Dengar-dengar ya, tapi memang betul juga. Katanya Bapak Layung ini sebagai Sundawani itu katanya ketua Sundawani katanya. Wirabuana ya. Wirabuana. Iya. Ya. Apa betul itu, Pak Layung? Untuk berbicara itu memang betul sih ya. Keren. Emang betul gitu ya, jadi ketua Sundawani Wirabuana karena saya tuh menjadi ketua tuh tahun 2018. 2018. Iya, Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang tuh udah 2 periode ya. Udah berjalan 2 periode. Karena kalau berbicara gabung di Sundawani Wirabuana itu tahun 2012. Lama juga ya guys ya. Ya tahun 2012 dikarenakan ketua awal dulu Kang Indra menyerahkan ke saya, cuman sayanya gak mau gitu ya. Gak mau. Kenapa gak mau tuh? Kenapa? Karena posisinya kan lingkasnya kan Bandung Barat tuh 16 kecamatan ya. Maksudnya lihat kemampuan juga kan Kang Giu. Tapi kan gini loh Pak Layung. Iya. Dibandingkan dari dulu sama sekarang nih, orang-orang kan kayaknya jabatan nih. Iya. Orang yang jadi ketua, karena orang sin ame yang disegani, ame yang dihormati kuno batur kan kebanyakan seperti itu. Kenapa Pak Layung menolak? Iya. Kenapa tuh? Karena kondisinya ke satu alasannya karena dalam waktu itu ya belum aku jadi ketua karena saya belum mumpuni, karena jam terbang juga masih dalam tahap belajar ya, tahap belajar. Maksudnya istri juga saya pribadi tidak gila jabatan gitu ya, karena salah langkah mungkin karena jabatan itu hanya sementara gitu ya. Apa sih nggak mau takabur sombong juga, saya ketua gini dan gimana ya. Nggak mau lebih baik pernah aja lah gitu Kang Giu, maksudnya lebih pernah aja lah apa arti sebuah jabatan. Yang penting kita tetap menjaga silaturahim, kita tetap mencintai seni dan budaya. Kalau bukan sama kita kaulah muda, sama siapa lagi gitu Kang Giu penerusnya kan, seperti itu. Karena kan yang sebelumnya mungkin sudah bukan capek ya, udah ada fase di mana kita lelah. Betul Kang Giu. Pasti meneruskan ke lebih yang muda. Iyalah muda ya. Begitu Bapak Layung mungkin meneruskan oleh Bapak Layung di Sundawani Wirabuana itu guysnya. Keren banget ya perjalanan hidup Bapak Layung ini. Tapi gini Bapak Layung, ada pertanyaan terakhir nih Pak Layung. Pernah nggak Pak Layung? Ini mah pertanyaan ya. Pak Layung pernah nggak, kalau dalam kata pernah masuk bui apa enggak? Maksudnya jadi gini loh. Pernah nggak Pak Layung pernah masuk sel karena gara-gara hal apa? Ya alhamdulillah sih, kalau saya pribadi belum pernah Kang Giu. Alhamdulillah belum pernah. Segimanapun Pak Layung gimana nggak pernah. Jadi buat kalian jangan sampai kalian melakukan yang harusnya berpikir 2 kali nih. Orang ngelakuin yang kia kayak resikonya kumaha. Jangan sampai kita tuh masuk ke sel. Jangan guys. Ya jangan amit-amit lah, jangan lah gitu. Jangan guys ya. Jadi kan ini juga ada netizen beberapa pertanyaan, kalau misal podcast kita tanyain loh. Setiap orang yang ditanya tuh pernah masuk sel apa enggak, terus kenapa dan apa, dan alhamdulillah mungkin Pak Layung belum pernah. Alhamdulillah. Tetapi nih Pak Layung saya pernah mendengar nih Pak Layung katanya pernah sekali ribut, katanya pernah ketusuk guys.
Oh iya. Apakah betul itu Pak Layung kabarnya? Infonya. Iya itu waktu zaman bujangan ya. Oh, zaman bujangan. Bujangan. Lagi zaman bujangan. Karena itu saya pernah dengar infonya tuh. Jadi dulu tuh sebetulnya hal sepele ya. Oh, hal sepele. Hal sepele. Sebetulnya saya tuh bantu teman ya karena berbicara solidaritas. Solidaritas. Iya. Jadi teman dipukulin, Pas ketika teman mau dibacok kepalanya, saya tendang. Saya tendang si goloknya itu. Saya tendang, otomatis kan teman aman. Saya tarik teman. Saya lemparin teman, amanin dulu. Yang mau ngarah teman itu kan otomatis ngarahnya ke saya. Iya. Karena saya yang bantuin itu. Ya beberapa kali bacok saya menghindar, saya tangkap juga menghindar. Emang mungkin beliau juga emang beda gitu ya. Bedanya dia bela diri juga gitu ya. Beda, jadi bisa ketika tangkap dia bisa ngebalikin golok itu, bisa bolak-balik gitu ya, bisa muter-muter golok gitu. Wah, kata saya kayak gitu ya. Mungkin ya. Iya pemain gitu ya. Dari belakang saya ada yang nendang temennya, otomatis kan jatuh. Ketika jatuh sebetulnya targetnya tuh nggak mau menusuk ke perut. Menusuk ke perut, karena izin Allah gitu ya. Kersani Gusti Allah ya, karena izin Allah. Jadi ke pinggang gitu. Jadi ke pinggang. Ke pinggang gitu. Ke pinggang. Jadi itu kejadian itu habis Isya Kang Gil. Oh, malam. Habis malam, tapi kerasa itu jam 12 malam. Waduh. Ketika pulang, kenapa agak pedih kata saya gitu ya. Agak pedih. Oh, berarti pas begitu ditusuk tuh Pak Layung tuh nggak merasa. Gak merasa. Mungkin masih baal ya. Kalau bahasa Sundanya itu masih baal. Gak kerasa gitu ya, gak kerasa. Karena saya kena, tapi saya pikir ke perut gitu ya. Karena ini melenceng ke sini gitu ya. Masih buat teman-teman, untung sedang nggak ke perut. Ya maksudnya nggak ada yang untung. Iyalah. Ya karena kan saya kena gitu ya. Kena kan. Nah, namanya guys, untung. Orang Sunda tuh kebanyakan untung. Untung kan. Untung. Beruntungnya dari mana? Kalau saya beruntung mungkin saya nggak apa-apa ya. Nah, itu. Nggak apa-apa gitu ya. Kita tuh boga si untung unggul. Gara-gara untung cenah pinggang, cenah nggak perut. Untungnya dari mana? Ya kalau posisinya nggak apa-apa, itu baru beruntung. Kalau kena ya nggak untung Kang Gil ya. Maksudnya seperti itu kan. Guys ya. Ujung-ujungnya 3 jahitan. 3 jahitan. Tapi alhamdulillah ya guys. Iya. Dari situ mungkin Pak Layung bisa belajar sedikit. Oh, kita tuh mungkin masalah dengan hal sepele ini bisa mungkin bisa melayang juga nyawa kalau kita tidak waspada ya guys. Jadi buat kalian mungkin ini mah pelajaran buat kalian juga ya dari Bapak Layung cerita pengalaman. Jadi memang betul adab attitude kita nomor 1 harus dijaga. Betul. Jadi kita jangan sampai menyakiti perasaan orang dengan mulut perkataan kita sendiri. Iya. Karena nyawa zaman sekarang murah loh Pak Layung. Betul Kang Gil. Pasti tinggal bayar. Orang yang main jelmata kurang dibayar tah. Jadi udah nih enggak gitu kan. Iya. Sekarang zaman sekarang jadi nyawa pun murah banget guys. Jadi buat kalian pokoknya namanya jangan sampai keterjadian apalagi sampai masuk sel ya guys ya. Amit-amit lah, janganlah. Sebandal-bandalnya kita, sebreksek-brekseknya kita jangan sampai ya guys ya. Jangan intinya mah kita hindari hal-hal keributan. Hal-hal keributan kita hindari. Jauhi negatif. Lebih baik mengalah. Nah, itu. Mengalah tuh bukan berarti kita kalah ya atau takut. Karena kita menghindarnya indikasinya ketika kita kalau bahasa ininya sama-sama so jago, nanti sama-sama kalap kan nanti banyaklah kejadian ya, saling bantai, saling apa. Tetap kan yang jadi korban diri sendiri. Yang utama kan keluarga. Terus teman-teman terdekat seperti itu Kang Gil. Lebih baik kita cari teman aja karena ada peribahasa teman banyak pasti sedikit, tapi musuh satu itu asal berada di mana-mana gitu. Bisa di mana-mana gitu. Seperti itu Kang Gil. Nah, jadi gitu mungkin guys ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi Pak Layung atau apa? Intinya buat saudara-saudaraku di seluruh Nusantara khususnya Indonesia ya
Intinya jangan lupa bersyukur yang utama. Kedua, menjalin silaturahim dengan siapapun. Nah, betul. Dan jangan takabur, jangan sampai lagi musim kan anak-anak yang baru muncul jago-jagoan, dia seorang jago gitu gimana. Ya jangan seperti itulah, maksudnya karena kan tetap orang tua lagi yang jadi orang tua lagi seperti itu. Karena sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi orang-orang terdekat seperti itu, Kang Gio. Mungkin katanya seperti itu. Siap. Mungkin saya sedikit podcast bertanya-tanya tentang kehidupan Pak Layung dari zaman dulu sampai sekarang, dari yang punya satu saudara jadi beribu-ribu saudara karena bergabungnya dalam salah satu komunitas dan organisasi ya guys ya. Pokoknya mah hal-hal positifnya ambil, hal-hal negatifnya kalian jangan ditiru ya guys ya. Ini cuman edukasi, ini cuman bercerita tentang pengalaman Pak Layung zaman dulu sampai sekarang ya guys ya. Pokoknya mah terima kasih juga yang sudah memberikan tempat di sini di Paku Haji Highland. Kepada siapa Pak Layung? Satu terima kasih buat Bu Kades Desa Paku Haji, Bu Heni, terima kasih banyak. Buat pengelola Paku Haji Highland, buat buat pengelola lah, terima kasih banyak gitu ya. Buat yang ngelola di sini, terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak. Pokoknya ya, sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Pokoknya guysnya sudah memberi wadah dan tempat buat kita. Ya begitu, betul Kang Gio. Mungkin gitu aja mungkin Pak Layung ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Kang Gio, sama-sama. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Sama-sama Kang Gio. Kepada saya dan penonton-penonton saya. Buat kalian yang belum subscribe baru nonton nih, subscribe dulu dari sekarang guys. Cuman diklik doang, nggak bayar, gratis kok. Betul. Subscribe ya guys ya. Jadi nanti ada video dan konten selanjutnya langsung ada dari notifnya. Buat berak, namanya hal-hal negatifnya atau di turutannya positif nama. Karena di sini kita dengan beredukasi dengan Pak Layung. Oke guys, video kali ini mungkin segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Sampurasun. Sampurasun.